Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Fahmi, NIM C1M02410115, kelas C, Prodi Agroekoteknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang faktor lingkungan pengendalian mikroba. Yang pertama adalah suhu mikroba. Suhu adalah faktor lingkungan penting yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Setiap mikroba memiliki rentang suhu optimal untuk berkembang. Pada suhu yang terlalu rendah, aktivitas metabolisme akan melambat, sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kematian mikroba. Oleh karena itu, penting untuk mengatur suhu dengan tepat dalam proses fermentasi dan pengawetan makanan, agar mikroba yang diinginkan dapat tumbuh dengan baik, sementara mikroba patogen dapat ditekan. Kemudian ada pH dan mikroba. pH adalah ukuran keasaman atau alkalinitas suatu lingkungan. Mikroba memiliki toleransi yang berbeda terhadap pH, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitas mereka. Lingkungan asam dapat menghambat beberapa mikroba, sementara yang lain dapat berkembang pesat dalam kondisi tersebut. Memahami pH penting untuk pengendalian mikroba dalam berbagai aplikasi, termasuk industri dan pertanian. Pengaturan pH dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas mikroba dalam proses fermentasi dan pengolahan limbah. Kemudian ada kadar air. Ketersediaan air adalah faktor penting dalam pengendalian mikroba. Mikroorganisme memerlukan air untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Kadar air yang tepat memungkinkan reaksi biokimia yang diperlukan untuk metabolisme sel. Ketika kadar air terlalu rendah, pertumbuhan mikroba dapat terhambat, sedangkan kadar air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kontaminasi. Oleh karena itu, pengelolaan kadar air yang efektif sangat penting dalam berbagai aplikasi mikrobiologi, termasuk industri makanan dan kesehatan. Kemudian ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah kekuatan yang dihasilkan oleh perbedaan konsentrasi zat terlarut di antara dua sisi membran semi-permeabel. Dalam konteks mikroba, konsentrasi zat terlarut dapat mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme. Saat konsentrasi zat terlalu tinggi, sel mikroba dapat mengalami dehidrasi yang menghambat pembelahan sel. Sebaliknya, pada konsentrasi rendah, sel dapat menyerap terlalu banyak air, menyebabkan pecahnya sel. Oleh karena itu, tekanan osmotik menjadi faktor penting dalam pengendalian mikroba. Kemudian ada ketersediaan nutrisi. Ketersediaan nutrisi merupakan faktor penting dalam pengendalian mikroba. Nutrisi yang tepat akan mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitas mikroba, memberikan sumber energi dan komponen penting untuk metabolisme. Tanpa nutrisi yang memadai, mikroba tidak dapat berfungsi secara optimal dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Selain itu, jenis nutrisi yang tersedia juga berperan dalam diversitas mikroba. Mikroba memiliki kebutuhan spesifik yang harus dipenuhi agar dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya ada kehadiran oksigen. Oksigen adalah faktor penting dalam pengendalian mikroba. Mikroba dapat dibedakan menjadi 3 kategori berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang pertama ada aerob, anaerob, dan fakultatif. Mikroba aerob memerlukan oksigen untuk bertahan hidup, sedangkan anaerob tumbuh tanpa oksigen. Mikroba fakultatif dapat beradaptasi dan berkembang baik dengan atau tanpa oksigen.
Memahami pola pertumbuhan ini sangat penting untuk aplikasi dalam pengendalian mikroba, baik dalam industri maupun dalam kesehatan lingkungan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.